Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafika Naila Eka Putri dengan NIM 2301050095 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang dari rombel C nomor presensi 1. Di sini saya akan memaparkan jawaban terkait dengan ulangan tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Pertama-tama di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling diperlukan untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah pribadi, sosial, akademis, dan juga masalah yang lain agar dapat berkembang secara optimal. Yang selanjutnya yaitu pengertian, persamaan, dan perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan yaitu bersifat preventif dan umum untuk membantu siswa memahami potensi diri mereka. Yang selanjutnya yaitu konseling yang bersifat lebih individual dan kuratif untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah secara spesifik. Nah, persamaan dari bimbingan dan konseling itu sendiri yaitu fokus pada pengembangan siswa. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai urgensi dan juga kedudukan BK. BK membantu pengembangan personal, sosial, dan akademis siswa serta menjadi bagian penting dalam pendidikan formal. Nah, selanjutnya yaitu mengenai 3 wilayah pendidikan formal. Yang pertama, pengembangan diri atau berkaitan dengan potensi diri. Yang kedua, akademis yang berkaitan dengan prestasi belajar. Dan yang terakhir yaitu sosial emosional yang berkaitan dengan interaksi sosial. Di sini juga saya akan menerangkan mengenai keunikan tugas guru dan juga konselor. Guru lebih banyak berperan dalam bimbingan sehari-hari, sedangkan konselor menangani masalah secara lebih mendalam. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tujuan, fungsi, dan juga orientasi BK. Tujuan BK sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi siswa. Fungsi BK sendiri yaitu preventif, kuratif, dan juga pengembangan. Orientasi BK yaitu berpacu pada pengembangan individu secara utuh, baik kognitif, sosial, dan emosional. Selanjutnya yaitu asas dan prinsip BK. Asas BK sendiri yaitu pertama kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan juga kerjasama. Prinsip BK, setiap siswa itu unik dan memerlukan pendekatan yang berbeda untuk menanganinya. Penerapan oleh guru kelas yaitu pertama fungsi preventif dengan memberikan bimbingan tentang perilaku dan juga emosi di kelas. Yang kedua, pengembangan potensi dengan mendorong siswa mengenali kemampuan mereka melalui kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya itu kerahasiaan yang berkaitan dengan menjaga privasi siswa saat mereka bercerita tentang masalah pribadi. Yang selanjutnya itu kesukarelaan dengan memberikan bimbingan tanpa paksaan untuk memberi ruang kepada siswa untuk bersikap terbuka. Nah, dengan memahami konsep BK, guru kelas SD dapat mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik secara akademis maupun juga sosial dan juga emosional. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai profil guru berkualitas dan peranannya dalam bimbingan dan konseling. Nah, profil guru berkualitas sendiri yang pertama yaitu berkaitan dengan kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi yang mampu merancang pembelajaran secara efektif. Yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional dengan memiliki pengetahuan mendalam tentang materi ajar yang akan diberikan kepada siswa. Kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi sosial yang berkaitan dengan mampu berkomunikasi dan membangun hubungan baik dengan siswa. Selanjutnya itu kompetensi kepribadian, yaitu berkaitan dengan integritas, empati, dan juga bisa menjadi teladan bagi semua siswa. Dan yang terakhir yaitu adaptabilitas yang berkaitan dengan fleksibel dalam menyelesaikan metode belajar. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai tindakan untuk mendukung BK sebagai guru SD. Yang pertama yaitu pengenalan siswa awal dengan mengenal karakter dan kondisi siswa sejak awal. Selanjutnya yaitu pendekatan preventif dengan mengajarkan nilai-nilai disiplin dan kecakapan sosial kepada semua siswa. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan konselor dengan bekerja sama dengan konselor untuk siswa yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu lingkungan kelas yang mendukung dengan membuat suasana terbuka bagi semua siswa untuk berbagi masalah sehingga mereka merasa nyaman untuk menceritakan masalah yang mereka miliki. Yang kelima yaitu penyuluhan karakter dengan mengajarkan siswa terkait pengendalian emosi dan penyelesaian konflik yang mungkin mereka miliki.
Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai pentingnya memahami karakter peserta didik. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kemampuan akademis, yaitu untuk mengetahui apakah siswa mengalami kesulitan belajar ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu sikap dan perilaku untuk memahami perilaku sosial dan juga emosional mereka. Nah, selanjutnya itu minat dan bakat dengan mengenali potensi siswa dan juga kemampuan yang mereka miliki. Yang keempat yaitu latar belakang sosial untuk memahami konteks keluarga dan juga lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu emosi dan juga mental untuk memantau kesehatan emosional yang dimiliki siswa. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai cara memahami karakter peserta didik. Cara memahami karakter peserta didik dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu observasi untuk melihat perilaku siswa tersebut di kelas. Yang kedua yaitu dengan asesmen untuk menggunakan tes dengan mengukur kemampuan yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu komunikasi dengan mendiskusikan masalah yang mereka miliki. Yang keempat yaitu konsultasi dengan orang tua untuk mendapatkan informasi tambahan terkait karakter dan juga sifat yang mereka miliki. Nah, yang terakhir yaitu refleksi diri dengan mengajak siswa mengevaluasi diri mereka dan mengatasi masalah yang mungkin mereka miliki. Nah, pemahaman karakter siswa memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan dan layanan yang lebih efektif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan 9 layanan BK dalam pola umum dan contohnya di SD. Yang pertama yaitu layanan orientasi dengan membantu siswa mengenal lingkungan baru. Contohnya yaitu orientasi siswa baru tentang aturan dan juga fasilitas sekolah. Yang selanjutnya itu layanan informasi dengan memberikan informasi terkait pendidikan dan juga perkembangan siswa. Contohnya yaitu penyuluhan tentang pentingnya disiplin belajar kepada siswa dan juga mungkin kepada orang tua juga. Nah, yang ketiga yaitu layanan penempatan dan juga penyaluran dengan menempatkan siswa sesuai minat dan kemampuan mereka untuk mengoptimalkan kemampuan yang mereka miliki. Contohnya dengan menempatkan siswa di kelompok belajar ataupun ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten dengan membantu siswa menguasai materi belajar yang mungkin belum mereka pahami secara mendalam. Contohnya, bimbingan khusus bagi siswa yang kesulitan dalam pelajaran ataupun materi-materi tertentu. Layanan yang kelima yaitu layanan konseling individual dengan konseling personal untuk membantu siswa untuk mengatasi masalah. Contohnya, konseling siswa yang sering berkonflik dengan teman untuk mengetahui alasan dibalik mereka melakukan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya itu layanan bimbingan kelompok dengan membahas masalah atau topik tertentu dalam kelompok kecil. Contohnya yaitu diskusi kelompok tentang kerjasama dan juga toleransi. Siswa dapat berbagi masalah mereka dalam kelompok untuk siswa yang contohnya kesulitan beradaptasi, tidak berani berbicara, atau hal-hal semacam soft skill yang kurang mereka miliki. Selanjutnya yang kedelapan yaitu layanan konsultasi, yaitu konsultasi dengan pihak terkait seperti orang tua atau guru tentang masalah siswa. Contohnya konsultasi dengan orang tua mengenai perubahan perilaku siswa. Dan yang kesembilan yaitu layanan mediasi dengan menyelesaikan konflik antar siswa secara damai. Contohnya guru memediasi pertengkaran yang terjadi antar siswa. Nah, dari contoh-contoh tersebut ada 3 contoh yang sering diimplementasikan di SD yaitu layanan orientasi, dan juga layanan penempatan. Nah, sekian jawaban ulangan tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.